Yang pertama, ikhlas teman-teman. Ikhlas. Karena menikah itu ibadah. Rumah tangga yang kita bangun, ya menikah itu adalah ibadah. Ini harus digarisbawahi. Ya. Karena dengan kita menikah, maka kita akan mendapatkan pahala. Kita akan mendapatkan pahala. Kata Nabi SAW, Inna Allah la yakbalu amalan illa ma kana khalisan liwajhi. Allah tidak akan pernah menerima amalan kecuali yang ikhlas karenanya. Jadi menikah ini mirip dengan ibadah lainnya, sholat, puasa, segala macam sama. Ya. Dan kita harus ikhlas dalam masalah itu. Nabi SAW menekankan masalah itu. Ya. Sambil bersabda, an-nikahu sunnati, man ragiba an sunnati falaysa minni. Nikah adalah sunnah, bagian dari sunnahku, sampai menolak sunnahku bukan dari golonganku. Ya. Ibnu Abbas mengatakan menikahlah. Ya. Karena sesungguhnya ya, orang yang terbaik dari umat ini yang menikah. Juga Ibnu Mas'ud berkata, radhiyallahu kalau seandainya umurku tinggal 10 hari, saya tinggal 10 hari saja, aku meninggal setelahnya, aku tidak akan lewatkan hari-hari itu kecuali dengan pasangan yang halal, maksudnya menikah. Jadi kita disuruh menikah tapi kita ikhlaskan. Jadi teman-teman sekarang ikuti acara kita ini, kalau ada di antara anda yang menikah dulu ya, walaupun anda sudah sekarang sudah sepuh misalnya, mengikuti acara kita, Masya Allah mungkin ada yang lebih tua bahkan dari saya misalnya, sudah lebih lama berumah tangga gitu kan. Saya sudah melalui rumah tangga kurang lebih 21 tahun gitu kan. Mungkin ada yang lebih daripada itu. Walaupun anda dulu niatnya, misal di awal karena disuruh oleh orang tua, karena terpaksa, umur, karena sudah terlanjur suka saja, ya. Karena teman-teman semua sudah menikah, karena lingkungan, karena ekonomi, karena apalah semuanya. Di saat ini, di detik ini teman-teman, ubah niat itu. Anda niatkan di dalam hati karena ibadah. Ya. Dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau ikhlas teman-teman jadi ringan semuanya, jadi enak semuanya. Saya kasih contoh, ibadah yang lain ya, misal haji. Kita sudah tahu sama-sama haji, biayanya besar, jaraknya jauh kalau dari Indonesia misalnya ya. Kemudian juga di sana butuh persiapan energi ya, cuaca panas, kita butuh persiapan lah. Karena kita di sana ada paket ke Jumroh, melontar, kita jalan dari Arafah, dari Mina ke Arafah, Arafah ke Muzdalifah, Muzdalifah ke Mina lagi gitu kan. Belum tawaf, sa'i, butuh energi, butuh pengorbanan, waktu, ya tenaga, biaya, banyak gitu. Tapi subhanallah orang yang ikhlas teman-teman sekalian, kalau pulang haji, walaupun dia sudah habisin ratusan juta, bahkan mungkin ada yang sampai mengajak keluarganya, istrinya, suaminya, anak-anaknya, mungkin miliaran habis. Kalau dia ikhlas begitu pulang ditanya, mau haji lagi nggak? Kira-kira jawabannya apa? Mau pasti kan gitu. Nah itu contoh keikhlasan. Para sahabat Nabi yang pergi berjihad, mereka jihad, meninggalkan keluarganya, meninggalkan pekerjaannya, bisa ditawan oleh musuh, bisa disiksa. Tapi yang ikhlas, tidak pernah ada yang pulang, kemudian mengatakan, sudah deh ini terakhir kali saya jihad. Nggak ada. Semua sahabat Nabi, begitu Nabi bilang jihad, langsung berada di saat pertama, mereka berharap ikut. Bahkan yang anak-anak kecil pun, yang tidak ikut pada peperangan yang sebelumnya, berharap ikut. Orang yang ikhlas bersedekah, dia seperti orang yang ketagihan. Bahkan dia tahu dirinya, kalau dia lebih butuh terhadap sedekah tersebut daripada penerimanya. Ya. Itu pemahaman kaum salafus saleh seperti itu. Dan seterusnya dalam semua ibadah seperti itu. Ya. Jadi ikhlas. Ini panjang bahasanya, banyak dalilnya, tapi saya ringkaskan karena cukup banyak poin yang saya mau sampaikan. Jadi coba ikhlaskan teman-teman. Karena Allah akan jadikan ya, pernikahan kita itu berkah ya, kalau kita ikhlas dan dinilai sebagai ibadah. Yang kedua, jadikan pernikahan kita sebagai amal jariah. Maksudnya begini, bahasa saya supaya mudah dipahami, ada bahtera pahala. Contoh begini, kalau anda lagi puasa Ramadan, atau anda lagi puasa sunnah juga, dari mulai sahur, ya, anda sudah niat mau puasa, anda sudah mulai tahan diri dari haus, dari lapar, segala macam, dari biologis walaupun halal gitu kan, tidak boleh sampai maghrib. Nah, dari subuh sampai maghrib itu teman-teman, anda sedang berada di bahtera pahala. Bahtera pahala.
Bahtera pahala ini maksudnya, walaupun Anda lagi duduk, ya, Anda lagi tidur, ya, aktivitas yang umum mubah, Anda tetap berada di bahtera pahala puasa. Apalagi kalau Anda lakukan kegiatan-kegiatan yang lain, baca Quran, berzikir, sholat, maka ada tambahan ekstra. Tapi Anda berada di satu bahtera, kapal, pahala yang Anda aman di atasnya gitu. Ada pahala yang terus berjalan, setiap detiknya. Nah seperti itu. Nah rumah tangga ini teman-teman, kalau bahasa saya, adalah bahtera pahala terbesar. Karena mulai Anda akad nikah, sampai Anda punya anak cucu, bisa jadi pahala semua. Karena berada di rumah tangga, kalau Anda niatkan, niatkan pahala, niatkan ibadah. Jadi bukan karena terpaksa orang tua suruh, bukan segala macam itu. Ya, maka rumah tangga Anda ini, kalau Anda ikhlas karena Allah SWT, Anda akan mempertahankannya. Godaan apapun Anda akan biasa. Kayak tadi haji misalnya, godaan panas segala macam, ditepis sama dia. Dia nikmati saja gitu. Ya. Kemudian juga menjadikan sebagai, ini adalah amal jariah. Amal jariah yang sangat besar teman-teman sekalian. Sangat luar biasa gitu. Ya. Sekarang saya bicara misalnya saya dengan bapak-bapak yang ikuti acara kita ini. Apa yang kita keluarkan teman-teman sekalian untuk istri dan anak. Misalnya yang umum nafkah ya, masalah uang misalnya. Itu adalah sedekah terbesar. Kata Nabi SAW, dinar yang kau keluarkan untuk fakir miskin. Dinar yang kau keluarkan untuk jihad. Dinar yang kau keluarkan untuk pembebasan budak. Dinar yang kau keluarkan buat keluargamu, istri anakmu, ya, jauh lebih besar pahalanya. Jadi kita bisa mendapatkan pahala yang luar biasa. Bahkan amal jariah karena istri anak makan, minum. Mereka tidur, mereka ke kamar mandi. Semua itu pahala bagi suami. Semua itu pahala. Maka royal dengan pasangan, bagian daripada syariat. Yang penting tidak mubazir, tidak boleh berlebihan. Gitu kan? Begitu juga dengan istri. Apa kata Nabi SAW? Istri manapun yang menjaga sholat, wanita manapun yang menjaga sholat 5 waktunya, gak disebutin sholat sunnah. Puasa Ramadannya, gak disebutin puasa sunnah. Dan melayani juga mentaati suaminya. Ya. Maka pada saat dia meninggal, dia akan masuk dari 8 pintu surga yang mana dia mau. Surga memiliki 8 buah pintu, ya, dan pintu tertingginya, pintu yang derajat tertinggi di pintu itu adalah surga Firdaus. Anda sebagai wanita cukup azan sholat. Tidak sholat sunnah pun ini. Sunnah ini pelengkap, menambah keutamaan nanti Anda di surga. Anda sholat 5 waktu saja. Anda puasa Ramadan yang wajib. Anda juga ya melayani suami. Jadi suami ini betul-betul dikemas sebagai amal jariah buat saya. Karena dengan melayani minumnya, makannya, biologisnya, pakaiannya, segala macam, udah jadi pahala. Ya. Maka dengan itu Anda akan dapatkan ridho Tuhan Anda gitu. Jadi amal jariah luar biasa. Ini juga panjang sekali bahasannya. Saya titikkan cukup sampai situ. Kemudian yang ketiga, agar syaitan tidak berhasil menepis teman-teman sekalian atau kita supaya berhasil menepis godaan syaitan supaya jangan terjadi perceraian yang merupakan target utama tadi iblis itu, yaitu fahami dan jalankan tugas juga kewajiban masing-masing. Setiap suami, laki-laki saya dan bapak-bapak yang hadiri acara kita ini, kita sebagai suami punya tugas dan kewajiban. Anda juga ibu-ibu punya tugas dan kewajiban. Saya pernah bahasakan ke istri saya begini. Saya dan kamu ini ibaratnya pegawai di satu perusahaan. Perusahaan itu namanya rumah tangga. Perusahaan itu namanya rumah tangga. Pemiliknya, perusahaan itu, ownernya adalah Allah. Saya punya tugas dan kewajiban, kau juga punya tugas dan kewajiban. Kalau kita masing-masing jalankan tugas dan kewajiban, pemilik perusahaan akan memberikan kepada kita kebahagiaan, ya, gaji lah ya kalau kita ya, bonus segala macam, fasilitas. Itu untuk memahami itu kerangka fikirnya ya. Oleh karena itu teman-teman sekalian, jalankan tugas dan kewajiban kita. Dan kita juga jangan bebankan pasangan di luar tugas dan kewajibannya. Karena itu hanya tambahan saja. Yang penting tugas dan kewajiban. Baik, kalau muncul pertanyaan, apa itu tugas dan kewajiban? Tentu panjang ini ya. Tetapi saya ringkaskan. Tugas pertama, kita mulai dari suami dulu, adalah Anda bermuasyarah bil ma'ruf. Muasyarah bil ma'ruf. Maksudnya menggauli istri dengan santun dan baik. Ya. Sesuai dengan kodratnya wanita.
Mereka lembut, intonasi suaranya juga lembut, maka muamalahnya pun begitu. Maksudnya berinteraksinya gitu kan. Jadi ini adalah kewajiban ada pertama. Allah mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Jadi gauli mereka dengan cara yang ma'ruf. Gitu. Allah mengatakan itu dalam Al-Quran, dan juga Nabi SAW bersabda, khiyarukum li ahli. Ya. Sesungguhnya orang yang terbaik di antara kalian, wahai para laki-laki, adalah orang yang paling baik pada istrinya. Wa ana khiyarukum li ahli. Dan aku adalah orang yang terbaik pada istrinya. Maksudnya kalau mau mencontohi, mau orang menjadi orang yang terbaik, suami di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku. Jadi Nabi SAW itu sangat luar biasa, ya. Tidak melayani emosionalnya istri, ya, dengan juga emosional. Nabi SAW pernah marah dengan istri-istrinya. Pada saat Ummahatil Mukminin minta naik nafkah, padahal sudah ditentukan nafkah oleh Allah dan Rasulnya. Maka Nabi SAW sempat marah sama mereka, bahkan sempat menghajar istilahnya, ya, memboikot para Ummahatil Mukminin, ya, sampai sebulan, tapi beliau tidak menceraikannya. Nah. Jadi muamalah yang baik. Ya. Tapi kalau seandainya ada istri yang membangkang, Allah juga menyebutkan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wallati takhafuna nusyudahunna fa'iduhun. Dan para istri yang kalian takut, ya, nusyudnya, pembangkangannya, fa'iduhun, ingatkan mereka baik-baik. Kalau mereka masih tidak mau juga, wahjuruhunna fil madaja. Boikot mereka di ranjang. Jangan penuhi kebutuhan biologisnya, kata Allah. Kalau mereka masih menolak juga, wadribuhun, pukul mereka. Tapi pukulan yang tidak boleh berbekas, maksudnya melukai badan, ya, peringatan. Sebagian ulama mengatakan menggunakan kayu siwak di tangan, menggunakan jari, nggak boleh, ini salah gitu, ya. Kalau juga tidak mau, baru mungkin terjadi ke arah perceraian, ya. Kalau memang sudah tidak mau juga baik gitu loh. Jadi muamalah yang baik, ya, muamalah yang baik. Kemudian kewajiban yang kedua adalah nafkah. Dan nafkah ini kurang lebih kita simpulkan di 5 poin, yaitu makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan transportasi semampu suami. Jadi sangat bijak kalau bapak-bapak duduk sama istri lalu nanyakan kira-kira kebutuhan apa saja sih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu loh. Susuannya anak-anak, sabun mandi, sampo, apa semua pokoknya kebutuhan catat. Jadi Anda juga tahu, Anda harus punya pendapatan berapa karena kebutuhan rumah tangga di situ gitu. Ya, jadi Anda pun bisa nanti meningkatkan income, ya, karena memang kebutuhan rumah belum tercukupi. Misal kebutuhan rumah, ya, 10 juta, Anda cuma punya gaji 5 juta, Anda harus tahu ternyata ada kekurangan nih, karena memang sekolahnya anak ini segala macam, ya. Itu sangat bijak, karena ini Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bagi setiap suami memberikan nafkah, ya. Kata Nabi SAW, sungguhnya para istri kalian memiliki hak dari kalian, yaitu kalian memberikan makan dan pakaian secara ma'ruf. Sementara tempat tinggal Allah sebutkan dalam surah At-Talaq, askinuhunna min haitsu sakantum min wujudikum. Tempat tinggalkanlah para istri tempat tinggal yang kalian tinggali semampu kalian. Gitu kan? Maksud dalam juga transportasi tentunya, karena rumah ada transportasi untuk kemana-mana, ya. Karena Nabi SAW menyiapkan juga di rumah para istrinya unta, ya. Kalau zaman dulu unta transportasinya gitu. Jadi nafkah ini, ya. Dan harus bijak dalam masalah nafkah ini, dalam arti kata memang betul-betul memenuhi kebutuhan. Sehingga istri itu merasa nyaman di rumah. Karena begitu buka kulkas, semua makanan sudah ada. Buka lemari, pakaian ada. Masuk kamar mandi, semuanya tersiapkan. Nah, nafkah. Kemudian yang ketiga, memenuhi kebutuhan biologis. Ya. Dan dalam melaksanakan atau melakukan biologis ini, teman-teman, pahalanya besar sekali. Dan ini termasuk, ya, solusi terbaik dalam memecahkan perkara atau permasalahan dalam rumah tangga. Biologis. Syaitan, kata para ulama, akan menghiasi biologis haram, zina,
dibuat syahwat, semangat segala macam, dan dia akan membuat jenuh di hal yang halal. Jadi Anda dibuat jenuh di situ. Padahal sebenarnya kita sudah tidak asing lagi, biologi adalah sebuah hal yang indah, nikmat, ya. Ya orang baik, tapi syaitan membuat kita jenuh. Dan seringkali kalau akan terjadi interaksi biologis antara suami istri, maka syaitan sudah tadi memasukkan syubhat-syubhat, prasangka-prasangka, hal yang menyakitkan supaya terganggu. Kalau terganggu biologis, baru terbuka pintu zina, terbuka pintu perceraian. Oleh karena ini adalah hak, ini kewajiban. Ada seorang sahabat, Abu Darda namanya radhiyallahu anhu, beliau tidak pernah memberikan hak istrinya. Sehingga sahabat Abu Darda namanya Salman Al-Farisi datang ke rumahnya, lalu terlintas di rumah itu Ummu Darda istrinya. Kurang rapi dan segala macam. Lalu karena Abu Salman mengatakan, ada apa ya Ummu Darda? Maksudnya, kan kamu tahu dalam agama harus dandan buat suami, harus bersih dan segala macam. Dia bilang, saudaramu Abu Darda tidak butuh dengan saya. Karena setiap hari dia puasa. Setiap hari puasa. Kalau puasa kan tahan dia dari biologis. Dari subuh sampai maghrib kan gitu. Dan dia maghrib pergi ke masjid Nabi, kemudian sampai Isya, pulang, sholat malam sampai pagi. Jadi nggak ada waktu buat istri. Maka Salman tanya, di mana suamimu? Dia bilang di masjid. Pergilah, ya waktu itu kebetulan menjelang malam maghrib ya. Pergilah Salman ke masjid, ketemu Abu Darda, ngobrol-ngobrol. Dia bilang, saya mau jadi tamu buat kau malam ini. Kata Abu Darda, silahkan. Ahlan wa sahlan, selamat datang. Habis sholat Isya, pulang dari Masjid Nabawi ke rumah Abu Darda, dihidangkanlah makan malam. Habis makan malam, Abu Darda masuk kamar, ganti baju, keluar di ruang tamu mau sholat. Kata Salman, nunggu dia. Kamu apa? Dia bilang, saya mau sholat. Tahajud nih, dari habis Isya, ba'diyah Isya, sampai subuh. Luar biasa gitu ibadahnya. Lalu kata Salman, jangan dulu, berikan hak istrimu. Disuruh masuk. Karena Abu Darda menghormati tamunya dan memang Salman adalah sahabat dekatnya dan lebih alim dari dia, maka dia pun mengatakan baiklah, dia masuk. Itu di awal malam ya. 1/2 malam, kalau kita sekarang mungkin jam-jam 11 gitu ya, keluar lagi. Kata Salman, nunggu gak tidur. Kata Salman, kamu apa? Dia bilang, saya mau sholat. Kata Salman, belum waktunya. Kasih hak istrimu. Dia masuk. Kemudian 1/3 malam, ya, yang Allah turun ke langit bumi dan menerima doa hamba-hambanya. Ada hadis menjelaskan masalah itu. Kata Nabi SAW, kalau tertinggal 1/3 malam, Allah turun ke langit bumi lalu bertanya kepada para malaikat, adakah yang memohon ampun, saya ampuni, adakah yang punya hajat, saya penuhi, adakah yang minta tolong, saya tolong, gitu kan. Maka begitu dia keluar, kata Salman, sholatlah sekarang sesukamu. Sholatlah, mereka sholat malam, azan subuh mereka ke masjid sama-sama, ke masjid Nabi SAW. Habis itu pulang lagi ke rumah itu, lalu Ummu Darda siapkan sarapan. Ya. Begitu sudah disiapkan, kata Abu Darda, silakan makan. Kata Salman, kenapa kau nggak makan? Kepada Abu Darda. Abu Darda bilang, kan saya puasa. Kata Salman tahu ini puasa sunnah bukan puasa wajib. Maka Salman mengatakan, saya tamu, wajib kau hormati. Sementara kau cuma puasa sunnah, batalkan puasamu demi untuk menghormati saya. Maka akhirnya Abu Darda batalkan. Setelah dibatalkan, rupanya Abu Darda terganggu dengan ini. Dia mengatakan, sungguh Salman, ini seakan-akan dia mengatakan ini sudah kacau ini gitu. Program ibadahku semalam, sholat malamku berkurang, sekarang lagi puasa sunnah dibatalin gitu. Saya akan lapor kepada Nabi SAW. Saya mau minta pendapat beliau. Kata Salman, silahkan. Tapi ingatlah ya Abu Darda, a'tikul ladzi haqqin haqqa. A'tikul ladzi haqqin haqqa. Berikan semua yang punya hak-haknya. Begitu Abu Darda ke Nabi SAW, Nabi SAW membenarkan Salman. Sambil mengatakan, iya, Tuhanmu punya hak, dirimu punya hak, istri, anakmu punya hak. Artinya, ya, harusnya meluangkan waktu untuk itu kan. Kemudian teman-teman sekalian, tentu di sini di dalam poin nomor 3 ini ada panjang lebar ya, tapi saya ringkas-ringkaskan ya. Kemudian juga yang keempat adalah pendidikan. Dalam arti kata di sini pendidikan agamanya istri. Jadi ada juga banyak suami larang istrinya untuk ikut taklim, pengajian. Ini nggak boleh ini. Harusnya dia ya mengizinkan gitu. Karena maslahatnya buat dia juga. Kalau istrinya salihah, maka dia akan dilayani karena wanita salihah faham kalau mana yang harus dia lakukan gitu ya. Seperti itulah kurang lebih. Kemudian kita masuk ke tugas dan kewajiban istri. Yang pertama adalah taat kepada suami. Ya. Layani suami dengan baik. Kata Nabi SAW, istri manapun ya, yang meninggal dunia sementara suaminya ridho. Ridho itu
kayak merasa kehilangan karena selama hidup pelayanannya luar biasa. Ya pelayanan biologisnya, ya makanannya, ya penataan rumahnya, yang mengurus anak-anak segala macam luar biasa. Sampai suami merasa kehilangan. Gitu. Maka dia akan masuk dari 8 pintu surga yang mana dia mau. Seperti itu. Ya. Kata Nabi SAW kepada Muadz bin Jabal yang pada saat pulang dari Yaman langsung sujud di bawah kaki Nabi. Gitu kan. Maka Nabi mengatakan, hai Muadz, kenapa kau kerjakan itu? Kata dia, para tokoh-tokoh orang-orang Yaman di tempat saya berdakwah ya Rasulullah, kalau mereka hormati satu orang, mereka sujud di kakinya. Maka kata Nabi SAW, tidak boleh tidak boleh hai Muadz. Kalaupun boleh sujud manusia kepada manusia, saya akan suruh sujud istri pada suaminya. Pernah ada satu orang yang datang kepada Nabi SAW, wanita ini mau menikah. Dan dia mengatakan, ya Rasulullah, sebelum saya menikah saya mau tahu bagaimana saya memahami kadar ya haknya suami saya ini dan kewajiban saya. Kata Nabi SAW, ketahuilah kalau dia punya luka yang bernanah di dadahnya atau di tubuhnya, lalu kau bersihkan dengan lidahmu, bukan dengan kain, dengan lidahmu, kau belum bisa memberikan haknya. Karena suami banting tulang kerja, ya, sudah dapat penghasilan 1 bulan penuh, Anda yang menghabiskan, Anda yang menikmati itu. Lebih banyak Anda menikmati rumah, menikmati listrik, menikmati makan dan segala macam lah. Ya. Tentu kalau kita mau rincikan banyak ya, mengenai ini biologi suami juga ya, sama hak suami timbal balik ya, dan ini tidak boleh ada kejenuhan. Nanti akan ada di antara poinnya itu adalah kita betul-betul harus mengatur biologis yang tepat ya, waktunya dan segala macam ya. Penampilannya, minyak wangi yang disukai, tutur kata yang baik, ya, yang membuat memang selalu hidup. Jadi suami istri dianjurkan dalam Islam untuk menghidupkan suasana itu dengan niat ibadah. Renungi hadis Nabi SAW, di kemaluan kalian ada sedekah, ada pahala besar. Sahabat faham, mereka mengatakan, ya Rasulullah, apakah seseorang dari kami menggauli istrinya, dia dapat kenikmatan, dia juga dapat pahala? Kata Nabi SAW, kalau kalian letakkan pada yang haram, zina, dapat dosa enggak? Kata para sahabat, iya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, begitu juga kalau kalian letakkan pada yang halal. Jadi bagaimana besarnya kadar dosa zina kalau orang berbuat yang haram, maka begitu juga besarnya kadar pahala yang akan didapatkan kalau orang melakukan biologis yang halal. Oleh karena itu syaitan akan buat ini jenuh dan dibuat ini semangat. Zina semangat, sementara biologis halal ini dirusak sama dia. Ya. Kemudian juga termasuk dalam masalah rincian ini ya. Sebenarnya kalau kita simpulkan, taat dan patuh. Tapi kalau kita rincikan, melayani biologis, ya, menjaga amanah anak-anak, ya, harta suami, kemudian juga tidak boleh keluar rumah tanpa izin suami. Ya, karena Nabi SAW mengatakan, istri manapun yang keluar tanpa izin suaminya, maka dilaknat oleh Allah sampai dia kembali. Maka itu semua adalah kewajiban-kewajiban. Kemudian yang keempat teman-teman sekalian adalah mengenal karakter pasangan. Ini juga ada bahasan sendiri saya di YouTube ya, tapi saya coba simpulkan karena kita baru di poin keempat, tapi sudah menjelang 11:30 ya sekarang. Karakter pasangan ini teman-teman sekalian, Anda laki-laki harus tahu karakter perempuan itu terlalu sensitif dan didominasi dengan perasaan. Maka jangan Anda hadapi istri sebagaimana Anda hadapi laki-laki, nggak bisa. Kita kan kalau sama teman-teman nih, sama teman-teman laki-laki kalau mau apa-apa, ayo kita jalan, ayo, semuanya mudah kalau laki-laki itu. Gampang, dibuat simple gitu. Kalau perempuan tidak, diikuti dengan perasaan. Jadi kalau misalnya, salah satu contoh saja. Saya kalau janjian sama teman saya si Fulan misalnya. Ya kita ketemu janjian yuk, ayo jam 3 ya. Ya oke, sebentar jam 3. Begitu saya telat, misalnya saya datang 3:30 atau jam 4. Saya mengatakan, oh sorry bro, maaf nih, telat gitu kan. Kita jalan yuk, ayo, udah selesai. Tapi kalau Anda janjian sama istri, tidak seperti itu. Anda janjian jam 3, Anda datang jam 4. Dia sudah terbawa perasaan. Mana nih, kenapa telat nih, apa segala macam. Kalau dia bilang, ayo sekarang kita jalan, maaf tadi lama, nggak bisa. Dia merasa sudah tercoreng perasaannya. Harus dulu maafin ya, tadi ada telat karena ini ya. Insya Allah nanti ke depan tidak terulang. Nah, itu cara menghadapinya. Karena mereka lebih pekah gitu kan. Saya pernah mengikuti sebuah materi ini pelatihan juga tentang masalah anak misalnya. Mungkin anak Anda di rumah berantem nih, ribut. Nah pada saat anak berantem ribut ini, maka istri pusing. Kadang-kadang istri cerita, tadi tuh si Fulan sama si Fulan berantem nih. Ada banyak suami tidak paham nih. Kalau perempuan itu pakai perasaan, dia bukan seperti kita pakai akal, dominasi akal nih. Mereka itu selalu pakai perasaan. Jadi ada suami datang tiba-tiba bawa cambuk, pukul. Siapa yang salah kamu? Ini berat, nakal, pak, dipukul.
Dia pikir itu membantu istrinya supaya keluar dari masalah. Tidak teman-teman, menambah masalah. Karena dia akan terbawa perasaan, ih anakku dipukul. Walaupun anaknya tadinya salah. Gitu kan. Kalau Anda mau menghadapi karakternya begini caranya. Anda bilang begini, oh Masya Allah, jazakillahu khair, terima kasih udah urus anak-anak, ya mudah-mudahan semua ada pahalanya. Cukup, cukup. Nanti kalau Anda pun mau tegur anak-anak, tegur dengan cara yang baik. Di depan dia atau di luar, di belakang dia misalnya. Ini gak boleh, nah ini haram, gini-gini, gitu. Mukul ini mau mencoreng perasaan dia. Contoh saja, seperti itulah. Ya. Jadi memang perempuan itu akan sangat sensitif. Ya, telat janjian, telat ini, telat itu, semua itu pakai perasaan biasanya. Nah, ini tentu saya simpulkan ya. Dan ini panjang sekali bahasanya, saya tidak bisa menjelaskan semua, tapi kita balik sekarang sama ibu-ibu juga harus paham. Kita balik sekarang ke istri, karakter suami, karakter suami didominasi oleh akal. Akal tuh gini, masalah solusi. Contoh misal, ibu lagi telepon suami, ini di rumah lagi mati lampu, lagi ini lagi itu. Suami itu bukan seperti perempuan. Anda jangan berharap suami seperti perempuan. Kalau Anda ngomong, Anda menangis, dia juga ikut menangis. Tidak ada begitu tuh, jarang bisa dikatakan tidak ada. Karena kita sedang berhadapan sama lawan jenis yang berbeda. Kalau kita berhadapan sama perempuan, nangis-nangisan, peluk-pelukan, laki-laki tidak begitu biasanya. Gitu kan? Makanya kalau Anda lagi cerita masalah, sambil dia ngomong ini, sambil pikirannya jalan tuh. Saya yakin bapak-bapak sini sepaham dengan saya. Kalau kita istri telepon ada gini-gini, itu akal kita sudah berpikir tuh. Solusinya, oke baik nanti sebentar ya. Oke saya akan telepon ini. Kita sudah langsung ada masalah solusi. Beda dengan tadi perasaan. Kalau perasaan itu lebih dominasi. Kenapa terjadi? Kalau akal enggak. Masalah oke, solusinya apa? Langsung seperti itu. Nah ini karakter yang berbeda. Ya. Istri itu suka sekali diperhatikan. Ya. Diperhatikan tentang penampilannya, diperhatikan tentang masakannya, diperhatikan semua. Puji saja. Oh bagus semua, enak, cantik, semua cantik. Gak ada masalah. Memang bagus. Gitu. Puji, karena memang itu gitu. Bahkan dalam Islam, boleh berbohong dalam memuji pasangan. Misalnya Anda mengatakan, saya belum pernah ketemu wanita secantik kamu di dunia. Padahal mungkin ada yang lain. Tapi memang begitu. Dan kita tentu di sini, lillahi ta'ala, karena memang kita mau menikmati waktu bersama istri dan segala macam gitu. Ya. Jadi didominasi oleh perasaan. Dia suka berikan. Nah, ibu juga harus paham kalau suami tidak suka ekstra perhatian, hati-hati. Contoh misal, suami baru keluar kerja nih. Baru berapa langkah Anda sudah telepon karena ingin menunjukkan perhatian. Itu tidak disukai sama suami. Pasti suami akan bilang, baru ketemu, telepon lagi. Beda kalau kita balik. Kalau suami baru keluar rumah langsung telepon, menunjukkan menyentuh perhatian istri, maka berbeda. Istri akan merasa ada perhatian gitu. Ya, bahkan istri itu bangga kalau ditelepon oleh suami di depan teman-temannya. Kalau suami nggak begitu, ditelepon oleh istri di depan teman-temannya dia malah, waduh kenapa telepon lagi nih? Kan pasti ngomongnya harus sayang-sayang depan teman-teman, nanti diolok-olok gitu. Nah, kita ambil titik jalan tengahnya. Jalan tengahnya adalah suami jangan juga terlalu cuek sama istri. Perhatikan tapi pada waktu-waktu dan waktu yang tepat. Istri juga jangan terlalu peka pada suami. Ya. Jadi kita cari titik tengahnya. Jadi suami juga jangan sama sekali tidak pernah telepon, tidak pernah tanya kabar. Istri juga jangan terlalu berlebihan, contoh misalnya. Nah itu karakter pasangan. Kita kalau paham ini akan aman. Yang kelima teman-teman, hati-hati dari syaitan. Ini kiat. Ya, karena syaitan akan selalu membisikkan. Semua bisikan yang membenci pasangan, mencari tahu tentang aibnya, syaitan. Tidak boleh diikuti. Saya kasih gambaran begini. Kalau teman-teman lagi mau ibadah, misal mau sholat malam, terus tiba-tiba Anda rasa malas. Berarti pada saat itu Anda sedang diserang oleh syaitan. Tugas Anda apa? Melawan. Itu penting itu. Lawan. Berarti pada saat itu Anda harus berdiri, Anda wudhu, Anda sholat. Maka Anda akan menang di situ. Berarti godaan dia gagal. Seperti itulah. Nah kalau ada godaan untuk tidak melayani suami, tidak melayani istri, tidak mau bercumbuan, ini syaitan semua. Anda lagi diserang, lawan. Justru lakukan. Karena Anda harus tahu. Melakukan semua aktivitas yang dihalalkan adalah pahala. Ini penting. Dan ini tentu tidak bisa juga panjang lebar saya jelaskan. Saya coba pindah ke poin yang keenam adalah saling memaafkan dan lapang dada. Teman-teman sekalian, kita ini hidup, saya misalnya hidup 25 tahun di pola makan, pola fikir, lingkungan keluarga, karakter-karakter keluarga ya. Mungkin juga kalau nikah sama orang asing, bahasanya.
makanan, ya. Istri juga begitu, mungkin 20 tahun hidup di pola yang berbeda gitu kan. Terus kita bersatu. Terus tidak mau ada gesekan, nggak mungkin. Akan ada gesekan. Tetapi Islam datang mengajarkan kita agar menutup pintu syaitan dan tidak terjadi perceraian, saling memaafkan dan lapang dada. Maksudnya apa? Kita harus mengerti pasangan kita. Kita sampaikan. Yang penting dalam rumah tangga begini teman-teman. Yang benar memaafkan, yang salah minta maaf. Tidak boleh ngotot. Kalau Anda salah paling mudah memperbaiki rumah tangga. Saya bilang juga sampai saya begitu. Salah, udah saya salah maaf ya. Udah selesai. Tolong rangkul saya supaya saya berubah. Gitu loh. Jadi nggak usah ngotot. Udah salah, terus coba mencari pembenaran. Itu nggak bisa udah. Akan jadi lebih kacau. Dan itu akan membuka pintu-pintu syaitan. Ya. Jadi ini yang keenam, saling memaafkan. Yang benar memaafkan, yang salah ya minta maaf. Yang ketujuh, libatkan ulama. Jadi gini teman-teman. Yang paling faham tentang hukum Allah itu adalah para ulama. Karena kata Nabi SAW, al-ulama warathul anbiya. Ulama pewaris para nabi. Gitu kan. Jadi mereka akan menyampaikan kepada kita syariat Nabi Muhammad SAW. Solusinya yang disampaikan oleh Nabi SAW. Sampaikan oleh para ahli agama. Cuma yang perlu difahami di sini teman-teman sekalian. Ya. Kalau sama dokter, kita konsultasi. Masalah penyakit misalnya. Beda psikolog menerima curhatnya orang. Kita bicara dokter. Nah, kalau Anda sakit, Anda datang, dok saya sakit kepala, sakit perut. Ini. Dokter juga akan jawab sesuai dengan konsultasinya. Kira-kira makan apa? Ini, segala macam. Selesai, konsultasi keluar. Orang lagi antri. Kan itu konsultasi. Sama ulama juga begitu, konsultasi. Bukan curhat. Curhat itu hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan pernah libatkan selain ulama dalam permasalahan hidup Anda. Maksudnya di sini ulama ini faham. Ya. Bagaimana solusinya? Kalau Anda bicara sama teman Anda yang gagal rumah tangga, janda sama duda misalnya, ya, terus tanya ada permasalahan rumah tangga saya, maka dia akan pandu Anda seperti yang dia alami. Atau bicara sama orang bujang, gadis, belum pengalaman rumah tangga, gitu kan? Atau Anda berpoligami, Anda bicara sama yang bukan poligami, nggak akan nyambung semua ini. Nah, kita bisa mendapatkan solusi dengan cara ulama. Ini juga ada bahasan panjang lebar, tapi ulama perlu dilibatkan. Karena kalau kita konsul sama mereka, mereka akan pandu kepada syariat Allah SWT. Dan ini akan menutup pintu-pintu syaitan. Yang kedelapan, terapkan syariat dalam rumah. Makanan halal, pakaian yang disyariatkan, ya, pembentukan rumah yang syariat dan segala macam, itu lakukan. Ya. Tentu ada perincian di sini, tapi kita terapkan syariat dalam rumah kita. Sayang. Ada orang namanya Muhammad sebagai suami, ada orang namanya Aisyah sebagai istri. Anak-anaknya mungkin namanya Yusuf, namanya Hafsah dan segala macam. Tapi tidak ada karakter-karakter mukmin di situ. Istri yang nggak pakai hijab, anak-anaknya nggak pakai hijab, sholat di rumah nggak pernah didirikan. Bagaimana caranya? Kita akan membuka pintu-pintu syaitan kalau kita nggak pernah sholat berjamaah sama-sama, nggak pernah membangunkan sholat malam pasangan. Apa kata Nabi SAW? Romantisnya luar biasa kata Nabi. Ya. Semoga Allah merahmati seorang suami yang kalau dia bangun malam, mau sholat malam, dia bangunkan istrinya, ajak pasangannya. Kalau dia tolak, maka percikan sedikit air di wajahnya. Semoga Allah merahmati seorang istri yang kalau dia terbangun malam, mau sholat malam, dia bangunkan suaminya, sama-sama sholat. Kalau tidak mau, dia percikan sedikit air di wajahnya. Terapkan syariat. Ajak sama-sama puasa, ajak sama-sama pengajian, ajak sama-sama. Jadi jangan sendirian. Ya, terapkan syariat itu. Yang kesembilan, saling menasehati. Lillahi ta'ala. Jadi kalau ada kekurangan dari pasangan, bukan untuk kita serang, tapi kita nasihatin dia. Karena kata Nabi SAW, ad-dinun nasihat. Agama ini semuanya nasihat. Gitu. Yang ke-10, sabar. Sabar. Gitu kan? Sabar itu artinya menerima takdir Allah dan mencari solusi. Jadi ada kadang-kadang pola makan misalnya. Misal, salah satu pasangan suami atau istri terbiasa makan dengan maaf ya terlalu berlebihan, mungkin sudah tidak pakai sendok, kemudian dia pakai tangan diramas, masukkan ke mulutnya, mungkin kebiasaannya kita nggak tahu, ada bawaan gitu ya. Terus kita terbiasa dengan garpu sama sendok, rapi segala macam. Itu kan sebuah bawaan. Nah itu PR kita, bagaimana kita memperbaiki itu. Bagaimana kita memberikan masukan. Mungkin terbiasa berantakan. Habis mandi handuk sembarangan ditaruh sana sini. Sepatu ditaruh sembarangan. Ya, Pak istri ataupun suami misalnya. Maka kita di sini nasihatin. Ya.
Contoh ini adalah saling menasehati dalam kebaikan-kebaikan gitu kan. Tentu kita nasihati juga dengan cara-cara yang baik. Saya kasih contoh misal, saya pernah teman-teman sekalian berjalan dengan salah satu kerabat gitu kan. Kami rame-rame, tapi saya temukan orang ini di sebelah saya kebetulan ada bau badannya. Maaf, bau ketiak lah ya. Kurang nyaman gitu. Bagaimana caranya saya nasihatin orang ini? Supaya dia tidak tersinggung tapi dia bisa menerima. Maka kebetulan saya bilang, lewat di satu minimarket saya bilang, atau melewati satu minimarket saya bilang sama drivernya, supirnya, tolong sebentar Pak, mampir sebentar. Ada keperluan saya masuk. Saya kebetulan sering pakai roll on jenis tertentu yang saya suka gitu. Yang saya rasa Masya Allah bagus, ya, layak sekali dipakai. Kemudian saya ambil, saya beli, kemudian saya beli 2. Apa yang saya beli, saya belikan juga dia di kresek. Ya. Terus saya katakan, tadi ada yang saya beli dan saya rasa cocok. Siapa tahu antum mau coba gitu. Kasih gitu. Masya Allah sampai hari ini nggak pernah ada bau. Saya ketemu Masya Allah. Tapi kan targetnya sampai. Dan lillahi ta'ala kita lakukan supaya kita dapat pahala. Ya. Jadi kalau ada apa-apa sabar ya. Nah sabarin. Yang ke-11 ini penting ini. Kontrol cemburu. Ya. Cemburu dikontrol Bapak Ibu sekalian. Kontrol. Jangan loss. Cemburu itu hanya boleh pada pelanggaran agama. Jangan berlebihan ini cemburu buta. Cemburu pada anak, cemburu pada mertua, cemburu pada ipar. Tidak benar semuanya. Tidak benar ini. Ya. Jadi kita harus tahu. Gak mungkin kita hapus status orang tua pasangan kita. Kan tidak mungkin. Kontrol cemburu ini. Nabi SAW membuka pintu cemburu kalau terjadi pelanggaran agama. Gitu kan. Kita tidak mungkin menghapus status saudara pasangan kita. Karena ada orang pada anaknya. Oh kalau anak-anak diperhatikan, kalau saya tidak. Loh itu anakmu gimana? Oh kalau ibumu, ayahmu kau perhatian. Loh itu orang tuanya. Justru kita jadikan itu ajang pahala buat kita. Kalau pasangan sudah lama gak ketemu orang tuanya, kita mengatakan, ayo sudah lama gak ketemu ibu yuk, gak ketemu ayah kita ketemu yuk. Ya. Ajak dia supaya bakti sama orang tuanya. Ya. Ini juga panjang lebar bahasanya, tapi saya kasih tadi kata kuncinya adalah cemburu hanya pada pelanggaran agama teman-teman sekalian. Jangan loss karena ini bahaya. Cemburu ini bisa betul-betul menjadi senjata syaitan justru kalau disalahgunakan untuk ya merusak rumah tangga itu. Baik, yang ke-12 jujur teman-teman sekalian. Sampaikan apa adanya. Ya, kata Nabi SAW, kejujuran adalah keselamatan. Walaupun orang menganggap itu kecelakaan. Ya. Ada orang takut jujur. Kalau dia jujur nanti malah kecelakaan buat dia, binasa. Tapi sebenarnya tidak benar. Nabi SAW mengatakan tidak. Jujur akan membawa pada keselamatan. Allah akan lunakkan hati pasangan kita untuk bisa menerima dengan kejujuran. Dan kata Nabi SAW, kalian harus jujur. Karena kejujuran akan membawa pada kebaikan. Kebaikan akan membawa ke dalam api neraka. Ini juga panjang sekali bahasannya. Yang ke-13, tolong menolong. Dalam kebaikan tentunya. Jadi jangan mentang-mentang karena suami gak mau tolong istrinya. Enggak, Nabi SAW tidak merasa aib. Di saat waktu lowong dia masuk ke dapur untuk mungkin terlibat di beberapa kegiatan kalau memang diperlukan gitu kan. Atau istri mungkin apa yang bisa saya bantu nih, suami lagi nulis apa, terus dia coba bantu cariin data-datanya di buku apa, dia diminta tolong. Nah itu penting, saling tolong menolong. Bayangkan teman-teman indahnya rumah tangga itu kalau kita sama-sama suami istri ini saling bantu membantu, kita mengejar surga dari situ. Sibuk, apalagi nih yang saya akan berikan kepada pasangan saya dapat pahala apa nih dari pasangan saya, kan itu bagus ya. Yang ke-14, redam emosimu ya, karena emosi ini adalah pintu syaitan. Ada sahabat pernah datang mengatakan, ya Rasulullah wasiatkan saya, maksudnya supaya saya bahagia dalam setiap lini kehidupan saya termasuk rumah tangga. Kata Nabi SAW, la taghdab, jangan kau marah. Apalagi Rasulullah, la taghdab, jangan kau marah. Apalagi Rasulullah, la taghdab, jangan kau marah. Marahnya Rasulullah SAW hanya terjadi kalau terjadi pelanggaran agama. Kalau tidak, beliau tidak marah. Beliau ringankan permasalahan. Yang ke-15, menghargai keputusan suami. Ini bagi istri. Apapun keputusan suami, ibu ikut. Karena memang selama itu bukan pelanggaran agama. Karena memang Allah dan Rasulnya memerintahkan untuk taat sama suami. Sebaliknya, suami poin ke-16, menghargai pengorbanan istri. Ya, menghargai pengorbanan istri. Jadi masakannya, dandanannya segala macam itu dihormati. Yang ke-17, cintailah pasanganmu. Semua kata-kata cinta, rindu, kangen, apalah semua panggilan yang romantis, lampiaskan semua ke pasangan. Ya. Jangan kepada yang tidak halal, tapi kepada pasangan halal.
Yang kita sayangkan kadang-kadang subhanallah ada orang ngobrol sama istri atau sama suaminya nggak pernah lihat mukanya. Lihat mukanya. Lihat alisnya, lihat matanya, lihat hidungnya, lihat bibirnya. Hargai dia, pegang tangannya dan seterusnya. Itu semua menghidupkan keharmonisan rumah tangga dan itu akan menutup pintu-pintu syaitan. Karena itu akan menghilangkan perceraian kan. Lagi ngambek pun dipegang tangannya, maafin saya. Kan enak gitu. 18, kontrol pergaulanmu. Nah kebanyakan rumah tangga rusak karena pergaulan dari luar. Kata Nabi SAW, ya, almaru ala dini khalili, seseorang sesuai dengan agama temannya. Banyak orang cerai, ribut suami istri, gara-gara si istri sibuk sama orang ketiga, suami juga begitu. Ini bahaya. Yang ke-19, kontrol pengeluaranmu. Ya, kadang-kadang ini juga menjadi ribut dalam rumah tangga karena suami los pengeluaran, istri los pun tidak ada kontrolnya. Ini harus dikontrol. Ini juga akan membantu sekali mempertahankan rumah tangga, ya. Sehingga kita keluarkan sesuai dengan kebutuhan bukan keinginan. Ya, kalau kita butuh kita beli, walaupun kita harus beli yang mahal, tapi jangan keinginan tidak akan pernah habis. Diskon itu, Bapak Ibu sekalian, tidak akan pernah habis sampai hari kiamat. Selama masih ada perdagangan, akan ada diskon. Anda lihat butuh atau tidak. Ya. Yang ke-20, atur dengan rapi waktu ibadahmu dan rangkul pasanganmu bersamamu. Jadi betul-betul yang wajib, mana yang wajib? Sholat, oke saya laki-laki saya akan ke masjid ya. Kamu nanti sholat di rumah atau saya akan pulang imami kamu. Atur betul-betul. Buat jadwal. Puasa Senin Kamis bersama-sama. Ya keharmonisan pada saat kita merasakan nikmatnya buka puasa bersama itu. Kita bisa rasakan juga di situ. Ya. Yang ke-21. Sibukkan waktu luangmu untuk ibadah. Jadi kalau ada waktu luang justru dengan ibadah. Bukan dengan hal-hal yang malah mengundang sumpeknya pasangan ya. Apalagi di zaman sekarang kayak sibuk dengan handphone terus. Kecuali memang Anda butuh gitu kan. Yang ke-22, pilihlah sahabat dan jaga pergaulanmu. Kalau tadi kontrol pergaulanmu itu maksudnya lebih global ya. Tapi kalau ini pilih sahabat khusus. Yang menemani kau ini memang orang-orang yang ikhlas, orang yang tulus. Ya. Yang ke-23, hormati orang tua dan kerabat pasanganmu. Ipar datang, mertua datang, hormati mereka. Ya. Karena tidak mungkin kita hapus status mereka. Ke-24, jaga akhlak dan perilakumu dalam kebaikan. Selalu santun, selalu ramah. Kalau ada masukan dari pasangan kita terima. Ya. Yang ke-25, selamatkan rumah tanggamu dari semua bentuk maksiat, terutama syirik. Ya. Dan dosa-dosa besar. Jadi selamatkan rumah tangga. Jangan malah pergi ke dukun. Jangan malah buka pintu-pintu maksiat. Jangan malah nonton film porno bersama-sama. Melihat aurat orang. Ini semua merusak rumah tangga, jangan buat maksiat. Jadi kalau maksiat itu seperti kalau kita punya rumah temboknya jebol gitu. Kemudian ke-26, ya, bersihkan rumahmu dari semua bentuk patung dan gambar hidup, ya agar malaikat bisa masuk. Karena ada hadits Nabi SAW kan, rumah yang di dalamnya ada patung itu akan, ya, tidak akan dimasuki oleh malaikat. Berarti ada syaitan otomatis gitu. Ada buku di sini saya pernah anjurkan dan saya tetap ingatkan kalau memang berminat untuk beli. Kalau tidak salah judul buku itu rumah-rumah yang tidak dimasuki oleh malaikat. Ya. Kemudian yang ke-27, pekerjakan orang amanah dalam rumah tanggamu seperti PRT, supir, tukang kebun. Cari orang-orang yang berkualitas, yang amanah. Bukan malah orang yang tidak ada akhlak. Ya. Ini juga butuh bahasan saya tapi Anda sudah bisa pahami tentunya. Ke-28, atur bangunan rumahmu agar islami. Seperti peletakan kamar mandi, ranjang tidur, hiasan rumah. Ini harus diatur. Kamar mandi kan Nabi SAW melarang kita membelakangi dan menghadap kiblat gitu kan. Begitu juga dengan pada saat biologis ya adabnya agar jangan menghadap atau membelakangi kiblat. Ya diusahakan seperti itu. Begitu juga dengan hiasan rumah, jangan sembarangan ya. Foto-foto yang tidak jelas, apalah segala macam, tidak usah. Apalagi Anda menempelnya di dinding, hindari semua itu. Yang ke-29, hidupkan rumahmu dengan Al-Quran dan majelis ilmu. Nah ini juga tidak kalah penting, harus ya untuk kita jaga ini ya. Selalu ada majelis ilmu, kalau perlu buat simbol tidak ada hari tanpa ilmu. Jadi sama-sama nuntut ilmu, dengarin ceramah. Nah di antaranya adalah kita siapkan fasilitas metode seperti ini untuk itu ya Bapak Ibu sekalian. Dan yang terakhir yang 30 ini solusi. Ya, bagi orang yang menghadapi permasalahan yang memang permasalahan saya akan rincikan coba yang kita tutup dengan ini yaitu poligami. Nah ada orang misal dia sudah menikah sekian puluh tahun ya tidak punya anak. Ada saya kasih contoh pernah kerabat kami sudah meninggal Allahyarham semoga Allah ampuni dosa-dosanya gitu. Dia menikah dan rupanya istrinya ini punya masalah penyakit ya. Penyakit itu
setiap kali hubungan biologis pasti dia akan meriang, sakit dan segala macam. Entah apa itu saya nggak tahu, tapi itu memang sudah kami tahu ya pada saat itu terjadi dan sudah diperiksa secara medis gitu ya. Tapi dia sudah menikah sekian lama dan tidak punya anak. Solusinya apa ini? Apakah dia harus cerai sama istri yang sudah berkhidmat sama dia sekian tahun? Atau dia terima saja setiap kali biologis bermasalah dan juga dia tidak akan punya keturunan? Atau dia poligami? Jadi poligami bisa jadi solusi di sini, gitu kan? Jangan difahami sini poligami kita terlalu buka pintunya sehingga disalahpahami oleh orang gitu kan. Karena ada beberapa laki-laki pernah mengatakan kepada saya mau berpoligami Ustaz, kan Islam bolehkan. Saya tanya, antum mau poligami jangka pendek atau jangka panjang? Terus mereka ikhwah-ikhwah itu pada tertawa, apa sih maksud Ustaz? Iya, jangka pendek itu kenal perempuan, sembunyi dari istri, kemudian akhirnya ribut. Dan Anda ujungnya harus pilih salah satunya. Nah, itu tidak sehat. Itu jangka pendek. Dan akan jadi masalah untuk apa melahirkan konflik dalam rumah tangga. Atau poligami sehat, ya memang diprogramin, dirancang, dilihat kebutuhannya dan segala macam. Nah, itu ada bahasan sendiri tentunya. Nah, ini kurang lebih teman-teman sekalian. Jadi ini tujuan yang ke-30 ini supaya orang jangan salah paham dengan poligami. Karena orang kadang-kadang ada terlalu berlebihan, benci sekali, atau ada orang terlalu berlebihan dalam melaksanakannya sehingga salah gitu loh. Seperti itu yang dimaksudkan. Ini kurang lebih teman-teman gambaran tentang masalah bahasan kita pada